Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinkan Novalendra dari Prodi Administrasi Perkantoran 2020. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat filter yang ada di performance dashboard ini. Yang pertama ada filter info button, yang kedua ada filter tabs, dan yang ketiga ada filter settings menu serta tema, tabs, dan info button. Yang pertama, untuk membuat info button ini kita harus ke insert dan pilih icon dan memilih gambar info. Ini lalu kita insert dan kita copy, jadi ada dua info itu, icon info ini, terus kita atur warnanya menjadi warna kuning dan warna putih. Abis itu kita bikin buat kotak penjelasannya di shapes, lalu kita atur juga di format shapes-nya, lalu kita isi dengan penjelasan sesuai dengan temanya masing-masing. Setelah itu kalau udah jadi kayak gini, kita kita namain ke selection, kita ke menu format, lalu pilih selection pin, terus kita namain dengan info button, sales mapping, sales trend, sales item mapping, CR, dan sesuai dengan soalnya dan datanya. Lalu habis itu kalau sudah dinamain, kita bisa masukin rumus di developer di Visual Basic seperti ini. Masukinnya harus sama dengan yang di selection pin. Kalau nggak sama namanya bisa terjadi error. Lalu kalau sudah, kita pilih assign macro, pilih sesuai dengan namanya, yaitu info box, sales mapping sesuai dengan judul-judulnya, ada sales trend juga, pokoknya menyesuaikan dengan judul datanya. Itu kenapa bisa merah-merah kayak gini, karena juga pakai rumus yang ini, ada kayak RGB-nya gitu. Terus kalau udah hasil seperti ini, terus lanjut ke yang tabs. Kalau tabs ini gunanya untuk bisa ganti-gantian gitu tuh. Data-datanya kita mau lihat yang quantity, kita pencet yang quantity. Bisa kode data yang quantity-nya, terus revenue, bisa kode revenue-nya. Caranya kita harus membuat dua datanya, buat masing-masing ada yang quantity-nya. Kita buat untuk sales trend dan item share-nya. Lalu kalau sudah, kita buat template ininya. Biasa di shapes, kita buat shapes. Awalnya kita buat 4 kotak. Kenapa ini bisa jadi 2? Karena karena 2 kotak yang sebelumnya itu kita tempel di sini. Jadi ditumpuk di quantity dan revenue, jadi seperti ini. Jadi lebih kayak simple aja gitu. Terus setelah itu jangan lupa namain di selection pane juga di format sesuai dengan ini, yaitu tab buatan sales revenue, quantity. Terus jangan lupa juga datanya dinamain, yaitu namanya line chart sales quantity, map chart sales quantity. Terus juga revenue jangan lupa, tinggal diganti revenue di belakangnya. Terus kalau udah kita ke
rumus FBA, kita masukin rumusnya untuk per tab seperti ini. Sesuai dengan selection pin-nya, kita masukin namanya ada sales revenue dan sales quantity. Setelah itu kalau sudah, jangan lupa ditumpuk data kuantitinya ke bagian sales trend-nya ini. Sama juga halnya untuk item share, kita tumpuk aja. Terus kalau udah, jangan lupa di assign makro, pilih bagian untuk tabs sales quantity dan sales revenue. Terus habis itu hasilnya jadi seperti ini. Jadi gerak seperti ini. Terus selanjutnya ada menu settings. Ini sama juga di icon, kita pilih menu gambarnya, terus kita ubah jadi warna putih. Terus habis itu kita namain di section pin-nya, kita namain settings button. Terus juga kita tambahin color theme, tabs visibility, info button visibility-nya. Terus kita bikin theme 1, theme 2, theme 3, theme 4. Setelah itu bikin ininya juga, icon buat on off-nya di set. Lalu untuk ininya jangan lupa di Visual Basic buat aktifin menu settings, menunya ini rumusnya. Terus hasilnya jangan lupa di assign makro juga, pilih settings menu visibility, lalu hasil seperti ini. Kalau sudah kayak gini, kita bisa lanjut ke time. Buat time-nya ini jangan lupa untuk format section pane, kita bikin tema 1-4. Itu caranya tinggal di copy aja dashboardnya, lalu kita pilih warna masing-masing dari 4 tema ini. Terus kalau sudah kayak gini, diurutkan kayak gini, kita masukin ke rumusnya ini. Ada tem 1 bagian tem 2, tem 3, tem 4. Lalu kalau sudah di assign makro sesuai dengan temanya, lalu hasil seperti ini. Bisa ganti-ganti warna. Terus lanjut ke tab visibility juga sama, kita namain ininya jadi toggle circle tabs dan juga background tabs. Kenapa tabs? Karena ini bagian tabs. Lalu kalau sudah, kita juga untuk on off-nya namain textbox tabs. Kalau sudah ke Visual Basic, ke toggle buttons, kita masukin rumus toggle buttons-nya seperti ini buat ganti-ganti warna. Terus ke rumus tabs-nya ini sesuai dengan selection-nya tadi. Ini map chart sales revenue. Kenapa ini? Karena kan buat ubah ini nih, jadi kita pakai yang nama tabs button revenue, sales quantity, line chart, map chart. Terus kalau jangan lupa di assign makro, kita pilih change tabs visibility. Lalu kalau sudah benar semuanya, ini bisa jadi seperti ini, on off. Terus lanjut ke button visibility. Ini sama juga, bedanya ini buat on offin tombol buttonnya. Rumusnya juga seperti ini, jadi masing-masing gitu. Ini rumusnya change inverse visibility. Dan jangan lupa di assign makro dan pilih
Change info visibility. Kalau sudah, jadinya akan seperti ini. Ini bisa, ini juga bisa diubah. Nggak ini juga. Ya, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.